Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sesuai dengan belajar terus-menerus kita, sehingga sampai pada 10 disiplin kesalehan hidup. Ya, ini adalah episode yang pertama bicara tentang kerendahan hati, humility, dan foundation itu adalah merupakan foundation of all, ya, dasar dari segalanya. Oke, kita coba bicara tentang kesalehan hidup ini seperti apa. Nah, untuk itu kita coba melihat ada sebuah inspiration behind the skin, di mana ini yang mempengaruhi saya untuk bisa melakukan ini. Itu ada seorang, yaitu Dr. Robert Tilman Kendall, yang adalah seorang penulis Kristen, ya, ada penulis banyak sekali buku-buku Kristen, buku-buku kekristenan. Kemudian dia merupakan seorang speaker atau pengkhotbah juga, dan merupakan seorang ahli teologi. Nah, dia berkata seperti ini, ya. Pride is a serious disease of the soul that all us should be concerned about. Jadi kesombongan itu adalah satu penyakit jiwa yang serius yang harus kita semua waspadai. Ya, jadi bicara tentang kesombongan, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat kesombongan itu sebagai penyakit jiwa, menurut dia, pride is deadly. Artinya apa? Kesombongan itu sangat mematikan. Ini merupakan sebuah dosa yang tanpa kita sadari, dia masuk dalam hidup kita dan betul-betul mematikan. Karena semua akses hidup kita, kalau dengan kesombongan ini sudah masuk, maka semua akan hancur, ya. Dan itu mematikan. Nah, dia juga katakan bahwa pride is subtle. Artinya apa? Kesombongan itu sangat halus, sampai kita sendiri tidak tahu tentang bahaya kesombongan yang sudah hadir di depan hidup kita. Sehingga benar-benar penyakit jiwa yang serius yang harus kita waspadai. Dia juga katakan bahwa pride is universal. Artinya bahwa kesombongan itu ke semua orang. Dan seluruh dunia ini menjadikan kesombongan ini jadi sesuatu yang biasa bagi semua orang. Sejagat, sedunia ini. Ini luar biasa. Kemudian yang terakhir dia katakan bahwa pride is addictive. Artinya apa? Kesombongan itu akan selalu meningkat. Mungkin dulunya hanya kebanggaan sedikit, tetapi akhirnya menjadi kebanggaan yang besar, dan akhirnya menjadi kesombongan, dan akhirnya akan menjatuhkan orang. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang saya ingin kita bisa melihatnya bersama. Ya. Coba kita lihat lagi lanjutannya, yaitu bahwa apa arti daripada kerendahan hati, humility. Dalam Efesus 4 ayat 2, ini menjadi pokok ayat kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, ya. Jadi ini kata-kata Rasul Paulus, ya. Untuk apa? Supaya kita untuk senantiasa rendah hati, ya. Selalu rendah hati. Nah, kita coba lihat dalam frasa dalam bahasa Yunaninya seperti apa. Dikatakan bagian yang pertama itu dikatakan meta pases tapi no prosines kai prautetos, yang artinya apa? Dengan semua itu artinya metapasa ini dengan semuanya, pases itu semua, kemudian dengan semua kerendahan hati dan kelembutan. Tapi no prosines itu adalah kerendahan hati atau humility, dan kemudian disambung dengan kata-kata meta makrotimias anekomenoi aleion en agape, yang artinya dengan panjang sabar, ya. Kalau kita harus rendah hati dan lemah lembut, ini adalah karena apa? Dengan panjang sabar, dan kita tetap bertahan untuk apa? Membantu orang lain, dan itu menunjukkan kasih, ya. Jadi dipengaruhi oleh kerendahan hati dan kelembutan, lalu akan menjadi kita panjang sabar dan bertahan terus untuk membantu orang lain dalam kasih kita kepada orang, ya. Itu seperti itu terjemahan daripada yang kita mengerti dari bahasa aslinya. Nah, kata humility atau tapenoprosines artinya apa? Kerendahan hati.
Tetapi ini kerendahan hati yang berarti hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan, yaitu tanpa bergantung pada diri sendiri atau kedagingan. Artinya sepenuhnya kita mau rendah hati adalah harus bergantung kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Ya. Jadi kata kerendahan hati itu bicara tentang kebergantungan kita dengan itu kepada Tuhan, bukan pada kedagingan kita. Nah, kata gentleness artinya prautetos, artinya kelembutan, kekuatan lembut yang Tuhan berikan, dimulai dengan Tuhan memberikan dan diilhami oleh Tuhan. Kemudian Tuhan pelihara itu dengan bimbingan dan Dia berdayakan itu dalam kehidupan kita. Berarti apa? Berarti kerendahan hati dan lemah lembutan itu punya power yang ada di dalam Tuhan. Tidak bisa dari kedagingan kita. Itu berasal dari hidup kita intim dengan Tuhan. Sehingga apa? Ada timbul kerendahan hatian, kemudian itu naik ke atas di mana kita bisa menunjukkan kasih kita dengan panjang sabar, ketahanan yang luar biasa untuk terus-menerus mengasihi orang, ya, saling bantu dengan orang yang lain. Dan nanti kita akan lihat perkembangan yang luar biasa. Coba kita lihat fakta tentang kesombongan ini. Nah, ketika Dr. Robert Tilman Kendall ini diminta menulis sebuah buku yang menyatakan tentang The Sin No One Talks About Justly. Artinya apa? Bahwa ini buku yang luar biasa karena apa? Bicara tentang sesuatu yang menjadi dasar yang kuat bagi orang Kristen untuk memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, penerbit itu meminta buat kerangka outline atau kerangka sebelum buku ini jadi, bikin kerangka dulu sebelum nanti dituliskan. Ya, ini bukunya. Dan akhirnya dia pada waktu itu marah kepada penerbitnya dan dia tidak mau. Karena apa? Dia bilang, kenapa butuh bikin outline? Saya adalah penulis yang terkenal, saya penulis sudah banyak sekali buku yang terkenal. Dan dia bilang, saya tidak mau kalau memang disuruh untuk menulis outline-nya dulu. Tapi penerbitnya bilang, ini sudah standar kita sekarang ini harus dibuat sesuatu yang baru. Dan Dr. Kendall ada beberapa waktu diam sejenak, tidak mau melakukannya. Tapi akhirnya disadari Tuhan. Dia akhirnya melihat bahwa, oh iya, ini bagian dari kesombongannya. Karena dia seorang penulis yang luar biasa, banyak buku dia sudah tulis, ini kesombongannya. Sehingga dia minta ampun ke Tuhan dan dia akhirnya buat buku itu, ya. Jealousy artinya kecemburuan itu merupakan adalah dosa yang kita tidak bicarakan, ya. Tidak kita tampakkan gitu. Kita bicarakan. Nah, sekarang dia bicarakan tentang hal itu dan akhirnya dia juga membuat satu buku yang disebut dengan Power Humility. Artinya kekuatan daripada kerendahan hati, ya. Ini Dr. Robert Tilman Kendall. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam kisah tentang Nabi Elia, kalau kita lihat seperti ini, Elia adalah seorang nabi yang luar biasa. Tapi dia pernah berkata kepada Tuhan dalam 2 ayat ini, akulah satu-satunya nabi Tuhan yang masih hidup. Itu kebanggaannya. Padahal pada waktu itu ada nabi-nabi lain yang sudah disembunyikan, ya. Sehingga ada 100 nabi, kalau nggak salah, itu disembunyikan sudah. Tapi dia kata, aku ini satu-satunya nabi Tuhan yang masih hidup. Dan aku sangat bersemangat untuk Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dia membanggakan bagaimana pelayanan dia seharusnya luar biasa. Ya, tetapi Tuhan baik, Tuhan berikan dia burung gagak yang mengantarkan roti. Dan Tuhan luar biasa memuliakannya dengan cara apa? Dia diangkat ke surga dengan kereta berapi. Ya, kereta api itu artinya kereta atau memang ada sebuah api yang dahsyat yang mengangkat dia, kita juga tidak tahu. Tapi itulah yang kita tahu bahwa seorang nabi yang besar, Elia, itu pun juga tidak luput dari kebanggaan, tidak luput dari kesombongan. Kalau kita lihat lagi, ada Santo Agustinus yang kira-kira tahun 430 Masehi itu bicara begini. Kesombongan adalah cinta akan keunggulan diri sendiri. Kalau kita sudah cinta dengan kemampuan kita, keunggulan kita, wah itu sudah berbahaya. Ini adalah seorang anak nakal yang menjadi orang kudus. Karena apa? Wah, kehidupannya dia pada masa mudanya begitu rusaknya. Dia mencari kebenaran sampai akhirnya Tuhan menemukan dia, lalu menjadikan dia
pelayan Tuhan, dia ditabiskan sebagai uskup, dan akhirnya dia menghasilkan buku-buku yang luar biasa, Santo Agustinus ini, ya. Karena dia bilang kesombongan adalah cinta akan keunggulan diri sendiri. Dia mulai mematikan kesombongannya dan betul-betul dalam Tuhan, dan dia menulis banyak sekali buku. Saya pun tidak luput dari itu. Ketika saya menulis, ya, mungkin di medsos atau di bagian atas daripada tempat khotbah saya tulis dengan STMTH, itu kebanggaan yang tersembunyi, dan saya juga harus bertobat dengan itu, ya. Dan untungnya di Facebook saya tidak tulis demikian, karena Facebook saya sudah jauh lama sekali dan saya tidak rubah, itu hanya Christian Tattoo. Tetapi kita tidak pernah bisa meluputkan diri dari hal seperti ini. Nah, itu menjadi sesuatu yang harus kita hati-hati dalam kehidupan kita. Satu waktu saya lagi berkendaraan, sepeda motoran, kemudian saya jalan dengan baik, tiba-tiba ada mobil dari belakang yang melewati saya keras, tetapi bagian pinggir kaca spion saya kena, dia juga kena, dan dia langsung lari terus. Padahal saya setengah mati nih dengan sepeda motor. Tetapi apa yang terjadi? Saya marah, seolah-olah, wah, saya kalau punya kekuatan bisa ada senjata, saya tembak dia punya ban dan sebagainya. Itu bukan kemarahan yang biasa, itu kemarahan karena kesombongan. Ketika kita diganggu akan keamanan kita, kenyamanan kita. Dan ini yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Apalagi kondisi sekarang, zaman sekarang, budaya selfie, flashing, dan sebagainya yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ini, ada orang-orang yang arogan dengan kata-katanya yang memantik akan pemberontakan daripada warga masyarakat, warga negara kita. Ya, dengan kata-kata yang sedikit tetapi sikap arogan dan sebagainya, itu yang memantik sesuatu yang tidak baik. Dan kita tidak luput dari itu. Sekecil apapun tidak luput dari itu. Untuk itu saya mengajak kita untuk merefleksikannya itu dalam kehidupan kita. Arti kerendahan hati, ya. Coba kita lihat, ini Yesus yang menjadi pokok dasar dari kita. Lalu kita bicara tentang apa? Humility, ya, kerendahan hati, dan kelembutan. Di atas dua ini sebenarnya kita sedang membangun sesuatu apa? Yaitu apa? Kita harus munculkan, kita panjang sabar, kita tetap bertahan untuk apa? Tetap saling membantu. Di dalam apa? Di dalam kasih. Ya, itu ayat yang disampaikan kepada kita dari Efesus pasal 4 ayat 2 itu, ya. Jadi kerendahan hati itu membawa kita untuk mewujudkan kasih kita dengan panjang sabar, dengan long suffering, artinya penderitaan pun gak apa-apa, ya, menderita lama pun gak apa-apa, karena saya bertahan untuk apa? Saling membantu orang lain. Saya menopang orang lain, saya menolong orang lain, dan itu wujud kasih. Ingat, kalau kita lihat dari sini, kerendahan hati itu didasarkan pada Kristus, di mana dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini bisa terjadi ketika kita melihat dengan nyata bagaimana kerendahan hati Kristus ketika dia mau memberikan dirinya bagi manusia. Dia mau datang ke dunia dalam inkarnasinya, menjadi manusia dan menebus akan dosa kita. Bayangkan ketika di Taman Getsemani, orang-orang itu mau menangkap Yesus. Lalu Yesus berkata, apakah saya tidak bisa memberikan satu peleton malaikat untuk menghancurkan kalian? Bisa. Tapi dia dengan rendah hati bilang tidak. Dia tidak melakukan itu. Bahkan ketika dia bergumul di dalam doa di Taman Getsemani, dia rendah hati untuk menerima apa yang Bapa, misi yang Bapa nyatakan dalam hidupnya. Dia sampai dengan akhirnya punya kerendahan hati yang luar biasa. Walaupun dia dalam rupa Allah yang dahsyat dan ajaib, dia mengosongkan dirinya, artinya dia mengambil rupa manusia. Untuk apa? Itu kerendahan hati yang dia
teladankan dalam kehidupan kita. Jadi kerendahan hati Kristus yang mempengaruhi hidup kita untuk rendah hati, dan itu melahirkan kasih yang terwujud nyata dengan saling membantu orang lain. Tidak hanya seperti itu, kasih itulah yang kita kenal di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, dan kelemah lembutan yang mempengaruhi semua aspek daripada buah roh, ya, yang akan membawa kita untuk apa? Mengalami sebuah penguasaan diri yang luar biasa. Saudara, ini semua kalau kita belajar, kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya kekristenan itu. Ajaran, doktrin kita. Kita punya akhlak yang luar biasa sebenarnya kalau kita bilang, ya. Karena apa? Karena semuanya ini membawa kedamaian dan sebagainya dalam kehidupan kita. Ya, saya berharap setiap anak Tuhan bisa sadari ini, dan marilah kita bersama-sama untuk apa? Belajar rendah hati dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita refleksikan bersama. Kita sudah melihat bahwa fakta kerendahan hati hanya karena bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dengan melihat keteladanan Yesus yang rendah hati, yang sempurna, tidak ada lagi yang seperti itu. Seluruh hidupnya punya aspek kerendahan hati. Itu fakta yang kita lihat. Kemudian wujud kerendahan hati adalah kasih yang mendalam pada kebergantungan kita dengan Tuhan, yang dinyatakan dengan saling membantu kepada orang. Itu kasih yang nyata. Bukan kasih yang hanya sekedar omong-omong, tetapi kasih yang betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir kita bisa lihat bahwa dampak dari kerendahan hati adalah akan mempengaruhi seluruh kesalehan hidup kita. Seluruh kesalehan hidup kita, ya, atau dengan 10 disiplin ini akan dipengaruhi dengan kerendahan hati yang utama. Dia mempengaruhi semua dan melahirkan buah roh yang nyata dalam kehidupan kita. Kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, dan sebagainya. Itu yang luar biasa Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Saya berharap ini mendapat tempat dalam hati kita, dan kita akan melanjutkan pada episode yang kedua tentang kemurnian, ya. Kemurnian. Apa itu kemurnian? Ini merupakan salah satu aspek kesalehan hidup yang murni di hadapan Tuhan, dan itu akan luar biasa kalau kita melihat semuanya ini satu persatu, supaya apa? Kita mendapat bagian untuk apa? Untuk semakin hari memberikan kemurnian dalam hidup kita, memberikan kerendahan hati yang murni dengan Tuhan dalam kehidupan hidup kita semuanya. Terima kasih, saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.